Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita kembali duduk di majelis ilmu setiap Jumat malam, yaitu membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis Rasulullah atau hadis-hadis asal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sifat fisik beliau atau akhlak beliau yang sangat agung. Kita sudah membahas tentang masalah sifat fisik, yaitu mengenai uban Rasulullah SAW. Jadi sudah lewat dari kita tentang bab tentang uban Rasulullah SAW, yaitu bab majaa fi syaibi Rasulullah SAW. Ini bab adalah kumpulan hadis-hadis tentang uban Rasulullah SAW, di mana itu berbicara tentang berapa jumlah uban Rasulullah yang ada di kepalanya. Maka kita sudah membaca hadis-hadis tentang itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam buku Asy-Syama'il Muhammadiyah ini, yang mana kesimpulannya bahwa uban Rasulullah SAW itu sangat sedikit. Dan bahkan sebagaimana diriwayatkan dari Anas dan juga dari sahabat-sahabat Rasulullah yang lain seperti Jabir bin Samurah, bahwa uban Rasulullah itu antara 14 sampai 20 lembar saja. Kemudian Jabir bin Samurah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ubannya hanya sya'arat, beberapa helai saja. Kalau dia berminyak, tidak nampak sama sekali, ditutup oleh minyak rambutnya ubannya tersebut. Jadi kalau kita orang berminyak lalu tak nampak ubannya, berarti ubannya masih sedikit. Begitulah gambaran uban Rasulullah SAW. Jadi ada yang menggambarkan bahwa uban Rasulullah SAW itu cuma sedikit. Ada yang menjelaskan hadis itu bilangannya, yaitu lebih kurang 20. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu ubannya cuma beberapa helai. Kalau dia berminyak maka tak kelihatan, tersembunyi uban itu di balik minyak rambutnya. Baik, sekarang kita masuk kepada bab lain juga mengenai fisik Rasulullah. Setelah masalah uban, sekarang babu ma jaa fi khidabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini? Ini adalah bab kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang warna rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pewarna, mewarnai. Jadi pewarnaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan warna rambut.
yaitu kalau bahasa lainnya itu hadis-hadis tentang mencat rambut. Apakah Rasulullah mencat rambutnya atau tidak, mewarnai rambutnya atau tidak. Dan kita ya kita lihat apa yang maksud dengan khidab. Khidab itu artinya merubah warna rambut yang putih menjadi, atau dengan beberapa bahan yang disebut, kita sudah jelaskan, bil hinna wal katmi atau bil zafarani. Nah, jadi merubah warna uban kepada warna merah, kuning atau pilang. Dan yang digunakan hinna, kalau bahasa kita inai, katam juga bahan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan oleh orang Arab dan juga sampai sekarang barangkali diproduksi dalam bentuk kimia atau lainnya. Ini adalah bahan tumbuh-tumbuhan yang dijadikan pewarna rambut. Nah, jadi yang namanya khidab itu merubah warna rambut yang putih atau uban menjadi warna yang lain. Kalau dia bil hinnah itu lebih condong kepada kuning. Kalau bil katam itu lebih kepada pirang atau merah. Kalau campur antara hinnah dan katam itu lebih kurang kepada pirang. Apakah dengan hinnah dan katam kedua-duanya, atau Rasulullah mewarnai dengan hinnah saja? Bahasa kitanya ini rambut. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam bab ini ada beberapa hadis yang dijelaskan oleh Imam Tirmizi. Hadis-hadis yang dijelaskan Imam Tirmizi dia sendiri yang meriwayatkannya. Jadi jangan lupa seluruh hadis-hadis dalam bab ini. Maka kalau Bapak Ibu baca di buku aslinya, itu buku terjemahan, itu sudah diringkas itu oleh penerjemah. Tidak dibawakan dalam terjemahan itu sanad-sanadnya, dia langsung kepada sahabat saja. Nah, jadi dihapusnya sanad-sanadnya supaya buku itu simpel. Karena bagi yang membaca dengan terjemahan tidak perlu sanad-sanad itu mungkin, karena pengen ringkas saja. Tapi kalau buku aslinya ada, karena itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sendiri. Nah, contoh hadis pertama di dalam masalah pewarna rambut Rasulullah SAW. Di sini apa kata Imam Tirmizi? Haddatsana Ahmad ibnu Mani. Berarti salah satu guru Imam Tirmizi adalah namanya Ahmad ibnu Mani. Jadi Ahmad ibnu Mani ini meriwayatkan kepada Imam Tirmizi. Berarti Imam Tirmizi mendengar dari Ahmad bin Mani. Kemudian Ahmad bin Mani berkata pula, haddatsana Husain, bahwa hadis ini diriwayatkan kepada aku oleh Husain. Jadi Husain, jadi Imam Tirmizi mendengar dari Ahmad bin Mani, Ahmad bin Mani mendengar dari Husain. Husain mendengar dari siapa pula? Dari Abdul Malik ibnu Umair namanya. Kemudian Abdul Malik ibnu Umair mendengar pula dari gurunya namanya Iyad bin Laqid. Kemudian Iyad bin Laqid mendengar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Abu Rimsah. Maka tiba di situ di buku terjemahan langsung dari Abu Rimsah. Jadi diringkas. Berarti Imam Tirmizi tidak memaparkan di dalam kitabnya ini kecuali hadis-hadis yang diriwayatkannya sendiri, yang punya silsilah sanad langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hadis pertama ini akhbarani Abu Rimsah. Jadi diriwayatkan oleh Abu Rimsah, qala, dia berkata, ini sahabat ini, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li.
saya pernah datang kepada Rasulullah bersama salah seorang anakku. Jadi di sini Abu Rimsah menceritakan bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah bersama. Ibn itu ibnu, ada bintu, ada tiflun, ada tiflatun, ada sobiyun, ada sobiyatun. Maka di sini ibnun itu adalah anak laki-laki, ya, bersama putraku. Tapi kalau dia putri, bintu. Kesini kan ma'ab lilli, berarti bersama putraku. Datang dia kepada Rasulullah SAW bersama putraku. Faqala, lalu Rasulullah bertanya, ibnu kahadha, apakah ini putramu? Jadi Rasulullah bertanya, ibnu kahadha, artinya ketika Abu Rimsah datang kepada Rasulullah membawa anaknya, putranya, Rasulullah tanya, ibnu kahadha, Abu Rimsah, ini anakmu, putramu? Maka Abu Rimsah menjawab, faqultu na'am, maka saya menjawab, iya ya Rasulullah. Asyhadu bihi, dia asyhadu bihi, bahwa ini adalah benar-benar anakku. Ini ya, maka asyhadu itu untuk menguatkan. Di pertama dia bilang, iya betul ya Rasulullah, benar, ini benar-benar anakku. Itu maksudnya dia ingin menguatkan kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, di sini ada pelajaran yang kita dapat dari hadis ini. Ketika Abu Rimsah menceritakan, saya datang kepada Rasulullah dengan putraku. Pertama sekali yang datang itu sahabat. Kemudian sahabat itu datang kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Manusia yang paling mulia di dunia ini. Rasul, Nabi, bahkan Sayyidul Anbiya'i. Tentu Abu Rimsah menceritakan ini merupakan satu kebanggaan. Bertamu kepada Rasulullah, kemudian menyertakan bersamanya anak-anaknya, putranya. Dan Rasulullah SAW kalau bertamu dengan dia, menemui dia tentu tidak sembarang menemui. Namanya Rasulullah SAW. Pasti ada orang, coba lihat nanti, setiap orang bertemu Rasulullah, kadang minta nasihat, ya, kadang minta doa, kadang-kadang minta fatwa, kadang-kadang macam-macam. Tapi datang, dan ada pula memang yang datang Rasulullah memang rindu dan kangen kepada Rasulullah, kepengen hanya melihat wajah Rasulullah SAW. Tapi di sini dari hadis ini kan nanti ada pesan Rasulullah SAW. Maka di sini Bapak Ibu ada satu pelajaran yang kita dapatkan di sini, supaya bapak-bapak kalau punya anak, khususnya anak laki-laki, itu pergi ke majelis-majelis ilmu, tempat-tempat majelis taklim. Di situ ada ulama yang mengajar, ustaz-ustaz yang mengajar ceramah. Lebih baik anak-anak dibawa. Jadi selalu disertai anak-anak, apalagi anak laki-laki. Jangan dibiarkan dia main-main ke mana-mana. Apalagi zaman sekarang, yang mana kadang-kadang kalau anak kita tidak kita jaga, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang banyak sekali anak-anak terlibat narkoba, terjaring dalam jaringan-jaringan orang-orang yang tidak baik. Tentu Bapak Ibu punya anak itu kebahagiaan kita, anak itu buah hati kita. Hancur kehidupan kadang-kadang kalau melihat dia hancur, ya tak? Bahagia hati kalau melihat dia anak soleh, rajin sholat, anaknya sopan, anaknya taat, rajin ke masjid, mencintai kebaikan, mencintai ulama, mencintai Quran. Allah. Tapi hal seperti itu kan tidak lahir seperti saja. Perlu ada kebiasaan. Maka sahabat ini menceritakan ini sebuah
cara mendidik, dan ini adalah pendidikan. Maka salah satu untuk melatih supaya anak kita jadi baik, hadirkan dia selalu bersama kita ke tempat-tempat yang baik, sampai nanti ketika supaya dia majelis ilmu itu dia cintai. Saya senang sekali Bapak Ibu kalau lihat anak masjid isinya majelis ilmu anak-anak muda. Kalau ada majelis ilmu ta'lim isinya orang tua, susah kita. Anak mudanya nongkrong di kafe-kafe, la ilaha illallah. Di kafe-kafe tak apa ceritanya. Nanti di kafe-kafe datang setan-setan merayu, datang setan-setan nanti ini. Ya Allah, ini musibah Bapak Ibu ya. Perlu jaga semuanya anak kita. Buat dia cinta kepada majelis, buat dia cinta masjid, buat dia cinta ta'lim, buat cinta majelis-majelis yang situ ada kebaikan. Ataupun macam-macam caranya. Pertama, doakan selalu supaya anak-anak kita patuh. Doa itu luar biasa. Jangan diremehkan doa. Maka salah satu dalam Quran itu banyak. Jadi doa-doa berhubungan dengan anak. Salah satunya yang Allah abadikan tentang anak, doa-doa Nabi Ibrahim. Ya kan? Coba salah satunya ketika dia meninggalkan Ismail di Ka'bah, dia katakan dalam doanya, saya tinggalkan anakku biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Itu doa untuk anak supaya anakku itu, keluargaku semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar menegakkan shalah. Kemudian doanya lagi apa? Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Jadikan semua orang simpati kepada anak-anakku, menghormati mereka. Kalau masyarakat menghormat kepada anak-anak kita, memuliakan. Namun kita tentukan kebenaran kita. Tapi kalau anak-anak kita semua orang mengadu, anak bapak mencuri barang saya, anak bapak beli, anak bapak telah kita kan pusing kita. Setiap orang datang dalam bentuk mereka kita, anak bapak luar biasa, anak bapak membantu, anak bapak masya Allah, bahagia. Tak punya peluang sudah bahagia hidup itu. Dia perhatikan anak-anak, jangan sibuk kita dengan kesibukan kita, tapi anak-anak terhatikan. Tapi yang menjadi inti juga bapak-bapak, kalau bapak-bapak dia selalu keluar. Maka kalau bapak keluar ke tempat-tempat baik, bawa anak-anak. Tapi kalau keluar ke tempat buruk-buruk, jangan bapak bawa. Kalau pergi pula ke karaoke itu, anak itu mencelakakan anak itu. Ibu-ibu di rumah kalau bapak sibuk, dididik anak diarahkan. Maka ibu-ibu jangan sibuk dengan HP di rumah, anak dibiarkan. Ibu-ibu jangan sibuk di rumah, anak-anak tak apa dilihatnya. Ini tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Maka ini menarik sekali. Abu Rimsa menceritakan, saya datang kepada Rasulullah bersama putra saya. Jadi kalau dia dibawa, apalagi kalau ada orang besar, ya saya contohnya ada Ustaz Abdul Somad, dulu saya undang ke Majelis Islamik kajian subuh waktu itu. Saya kira orang tak ada, kita umumkan dan beberapa tahun yang lalu. Itu Masya Allah, ada yang hadir dari Jambi, kau kajian subuh, sore sudah datang, dia bermalam dia di masjid itu untuk mendengarkan. Tapi bawa anak-anaknya. Jadi anak-anaknya kepengen ketemu Ustaz ada semua. Jadi Jambi dia datang, bawa anak-anak semua. Sehingga ketika ada pertemuan itu datang, Ustaz saya dari Jambi dengan anak-anak berjumpa dengan Ustaz. Ya kan. Jadi kalau anak-anak mencintai orang baik, ya itu luar biasa. Kalau dia sudah bisa ketemu dengan orang baik. Tapi kalau bilang saya mau ke tempat-tempat tapi kita ngeri dengarnya kan, ketemu kacau gitu. Minta bawa ke sini, minta bawa tempat-tempat tidak baik semua. Astagfirullah.
kena Ispanik kita kan. Kedua tidak baik di tempat. Nah, ini adalah hasil pendidikan. Maka bapaknya sendiri harus mencintai orang baik. Maka bapak sekarangnya suka menjadi taklim. Ini jangan dikira ini. Gini saja anak-anak kita akan memperhatikan itu. Minimal dia akan menjadi beban moral. Kalau dia macam-macam ke tempat macam ini, orang tua mau suruh ke masjid, masa kamu gini-gini? Itu minimal orang mengadar dia. Orang tua itu senang duduk, kami kursi, kamu duduk. Itu kan macam-macam nanti menjadi beban moral. Tapi juga begitu kita, maka kesolehan orang tua itu mempengaruhi kepada kesolehan anak. Itu kunci itu bapak sekali. Kemudian jangan mau soleh sendiri saja, maka ajak anak-anak. Sampai nanti mengajak anak-anak itu dia mencintai majelis ini. Jadi ada masjid-masjid bagus juga saya lihat. Kalau anak-anak dalam masjid, ya jangan pernah dihardik dia, biarin aja. Sebab Rasulullah juga begitu, anak-anak itu lari-lari dalam Rasulullah biarkan main-main. Ya selama itu nanti tidak mengganggu waktu sholat saat orang sholat. Rasulullah sendiri juga membawa cucunya. Sebab kadang-kadang kalau kita larang-larang anak-anak itu ke masjid, apalagi kita marah-marahin dia, nanti masjid menjadi tempat yang mereka benci. Orang masjid itu kasar-kasar. Kalau masjid itu tidak satu-satu. Kalau mereka datang kita artinya kalau ada yang salah dibuatnya kita tegur mereka dengan sesuatu yang memberikan kesan supaya masjid ini adalah menjadi tempat yang dicintai mereka. Jadi sampai ke tingkat mereka mencintai ulama, mencintai ilmu, mencintai majelis ilmu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, bawa anak-anak kita. Kalau sudah begitu nanti insya Allah kita ikatkan hati kita dengan begitu, sampai nanti dia menjadi orang-orang yang kreatif. Jadi di zaman sekarang ini Bapak Ibu, kalau di zaman itu saja Abu Rimsah begitu dia, Haris itu kepengen bawa anak ke Rasulullah. Bagaimana di zaman yang Bapak Ibu sekalian fitnah seperti ini. Tapi ketika mengajak mereka, ajak mereka dengan lembut, ajak mereka dengan baik, pun tidak ada masalah. Kita berikan motivasi, barangkali kita berikan reward kepada mereka. Ketika mereka barangkali kita dorong, kalau ada majelis ilmu coba kamu hadir. Nanti kalau kamu ringkas, kamu tulis nanti apa ceramah ustaz itu, bapak kasih nanti sekian. Coba mereka supaya sampai ini jangan di tempat pendidikannya, suruh mereka membuat terus dia menulis. Di pulang-pulang kamu tadi mana? Kan masjid dia. Mana ringkasan ceramah ustaz itu? Nanti. Subhanallah. Udah dikasih reward. Saya sudah disimpan sampai dia nyetik. Kemudian berarti di model. Kalau bisa nanti kita kasih orang mengedit, dia jadi tulisan dia gitu. Jadi harus cerdas kita berbina generasi kita. Ini pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dari hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari kisah Abu Rimsah. Ini kan kisah ini kan sebenarnya masalah umat ini. Iya kan? Tetapi dari alur cerita itu banyak pelajaran yang harus kita ambil. Maka di sini ketika Rasulullah SAW, jadi ketika aku datang Rasul dengan putraku, lalu Rasulullah SAW bertanya. Maka di sini ya tak ada masalah. Maka kalau ada orang bawa anak, jadi nanti kita bertanya, ya tak ada masalah. Kemudian apa masalahnya Rasulullah sampai bertanya ini anakmu?
sebenarnya bukan meragukan, tetapi Rasulullah senang karena anaknya itu sangat mirip betul dengan dia. Persis betul itu. Dalam riwayat lain, kenapa kok Rasulullah tanya? Kenapa persis betul. Jadi Rasulullah senang kali lihat bapak dengan anak miripnya luar biasa. Itulah Ibnu kan gitu tuh. Tapi sebenarnya pertanyaan ya pertanyaan itu bahasa Arab latif gitu, halus. Dia mengembirakan Abu Rimsa. Maka Abu Rimsa menjawab, iya ya Rasulullah, ushidu bihi atau asyhadu bihi. Ya betul, ini betul-betul ini benar-benar anak saya Rasulullah. Kemudian asyhadu bihi itu menguatkan. Para Rasulullah SAW cuman ya ingin apa saja, mungkin ada kelakar juga, ada suatu hal yang menghibur Abu Rimsa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, ini anakmu. Jadi kenapa Rasulullah juga bertanya tentang anakmu? Rasulullah SAW kepingin sebenarnya dengan bertanya ini adalah anakmu. Ya Rasulullah, ini adalah anakku dan benar-benar anakku. Rasulullah langsung memberikan sebuah pelajaran, dan pelajaran ini merupakan kaidah kehidupan, yang mana kaidah kehidupan ini itu berlaku sampai ini, dan ini membatalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apa kata Rasulullah setelah itu? Oh iya, ini kan ini anakku ya Rasulullah. Oh gitu. Maka Rasulullah bilang apa? La yajni alaika wa la tajni alaihi. Itulah pelajaran. Di Rasulullah SAW itu dalam segala kesempatan memberikan nasihat, memberikan pelajaran. Itulah Bapak Ibu, sahabat ini kadang nasihat ini tapi tidak didengar oleh yang lain. Maka semua sahabat yang mendengar apapun pesan-pesan Rasulullah SAW memerintahkan untuk disampaikan. Karena Rasulullah mungkin setiap yang ingin sampaikan kumpulkan orang banyak-banyak, tetapi disampaikan menunggu orang ngobrol. Maka begitu. Maka ustaz-ustaz menyampaikan pelajaran tidak harus di majelis ta'lim, guru ulama, di mana kesempatan ada di situ dia sampaikan. Dan kewajiban orang yang mendengar menyampaikan. Bapak-bapak yang hadir begini, ini kan hadir kita sambil menunggu sholat Isya. Sambil sholat Isya kita mengaji, kita ta'lim, banyak dapat pahala menunggu sholat Isya, dapat pula pahala ta'lim, dapat pula ilmu. Tapi ilmu itu juga disampaikan. Maka apa kata Rasulullah? Berdimu anni walau ayah, sampaikan oleh kamu dariku sekalipun. Gitu aja. Jadi Rasulullah SAW gitu, ketemu satu sampaikan, nanti apa yang ini sampaikan kepada yang lain. Ya begitulah hadis-hadis Rasulullah itu terkumpul dengan kita. Maka ya tidak ada satu orang pun sahabat, sampai istri Rasulullah sendiri, sampai anak Rasulullah sendiri, yang menghimpun seluruh hadis Rasulullah SAW. Tidak ada. Karena Rasulullah di pasar ketemu dengan ini, nanti dia sampaikan lagi. Di kebun korban nanti ketemu, di pasar nanti ketemu, disampaikan pula. Nanti kadang-kadang yang mendengar ada satu orang, yang mendengar ada dua orang. Aku mendengar ada banyak orang. Jadi begitulah seterusnya. Tapi alhamdulillah, karena Rasulullah SAW Bapak Ibu menyuruh menyampaikan, dan Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampaikan dariku sesuatu yang bohong. Maka jangan sampai kalian berbohong atas namaku. Karena ada orang yang tidak bagus, tidak baik, memanfaat. Rasulullah bersabda katanya, padahal dia menarik dagangnya. Maka banyak hadis palsu
Kadang apa? Supaya terongnya dijual dibeli orang. Siapa yang membeli? Rasulullah bersabda, siapa yang makan terong masuk surga. Untuk menariskan terongnya, itu tidak boleh. Maka apa kata Rasulullah? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membuat kebohongan atas namaku, tempatnya neraka. Itu hadis mutawatir. Bapak sekalian, di sini biar hati. Maka di sini Rasulullah menyampaikan sabdanya. Apa sabda Rasulullah di sini? La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Apa maksudnya ini? La yajni 'alaika. Ini kan anakmu nih, putramu sendiri, darah dagingmu. Kan itu tuh. Tapi walaupun dia putramu, dia darah dagingmu, kalau dia berbuat dosa, maka dosanya terhadap dirinya sendiri. Gitu. Dosa seseorang tidak ditanggung oleh orang, maka dosa anak tidak ditanggung ayah. Dosa ayah tidak ditanggung anak. Maka siapa yang berdosa, dia hukum. Dulu tidak begitu. Zaman jahiliyah, kalau ada seorang anak yang membunuh orang lain, ya, ada seorang yang dibunuh oleh anak sianu, maka nanti balas dendamnya ayahnya. Ayah dilipas keluarga habis korban. Itu jadi. Maka orang itu coba dia hebatnya Islam. Maka Islam kalau ada yang berdosa jangan dibawa-bawa orang. Maka ada teroris, rupanya Islam dibawa seluruh umat. Jangankan umat, ayahnya tidak boleh bawa. Ya kalau dia dosa itu dosa ini. Maka itu ciri dunia jahiliyah begitu. Lainnya dosa lain yang itu dunia hukum tak masuk itu. Kita kan sayang sekali. Dalam Islam pun begitu. La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Itu kaidah hukum itu. Kaidah tanggung jawab pidana namanya. Ya, kalau siapa yang berdosa dia hukum. Anak yang melakukan jangan bapaknya yang berdosa. Ini kaidah luar biasa. Maka dia Rasulullah bilang la yajni 'alaika. Kalau dia berbuat jinayah, maka jinayahnya dia yang bertanggung jawab. Tak ada urusan dengan. Kemudian kalau seandainya kamu yang berbuat jinayah, dia tidak menanggung beban apa. Maka Rasulullah SAW kemudian membaca ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu hebatnya kita. Setiap orang yang berdosa, dosanya tidak dipikul oleh orang lain. Maka ada agama yang mengatakan ada dosa keturunan, dosa bawaan. Kalau Islam tidak ada dosa keturunan. Maka seorang anak dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra, setiap anak dia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bersih. Dosa ayah tidak menurun kepada anak. Maka ma min mauludin illa yuladu fitrah. Tak ada seorang anak pun yang lahir kecuali bersih. Sekalipun dia lahir dari hubungan tidak sah. Dia berzinanya, laki-laki pun berzina, ambil dia dari luar berzina. Anak berdosa, anak itu adalah bersih. Dosa bapak dan ibu tidak tumbuh pada anak. Kalau anak itu soleh, sama dengan orang soleh lainnya. Terusnya para ulama di dalam hukum tak boleh membedakan anak hasil zina dengan anak yang sah. Kenapa? Dia
lahir dari hasil zina, dosa dia itu dosa orang tua. Jadi kalau di sini ada kita memilih imam, setelah itu ada anak yang hubungan yang sah, ada anak dikenal dia hubungan tidak lahir dia hubungan tidak sah. Dulu bahasa mungkin anak gampang katanya kan, anak hasil zina, tapi dia hafal Quran, akhlaknya mulia, anaknya santun, bacaan bagus. Ini ada yang sah tapi apa? Bacaan tidak bagus, akhlak kurang apa? Siapa yang lebih patut jadi imam? Maka anak yang tidak sah lebih patut jadi imam. Oh, yang bilang itu anak tidak boleh jadi imam, anak itu. Kenapa? Ayatnya wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak dipikul oleh orang lain. Dosa orang tua tidak dipikul oleh anak. Dosa anak tidak dipikul oleh orang tua. Maka di dalam ayat itu apa namanya? Semua orang masing-masing, maka di dalam hari kiamat nafsi. Setiap orang akan dihisab sesuai dengan amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa saja, maka tergantung orangnya. Maka itulah sebabnya kita dalam agama ini, siapa kita tergantung kita. Maka kita bisa merubah. Kalau orang tua kita orang tak baik, maka kita bisa jadi orang baik. Karena ada Bapak Ibu sebagian agama, kalau orang kira saja maka dia sudah pesimis, tak bisa lagi. Islam tidak begitu. Hebat tak? Merdeka saja. Walaupun itu dia duduk tidak ada baik, tapi dia bisa memutus rantai itu mulai dari saya ke bawah, harus menjadi hebat. Itu. Tapi jangan pula nanti baik semua tiba di kita. Nanti nama kita tiba di situ, di atasnya wangi semua tiba di kita, hancur-hancuran. Maka jaga. Itu sebabnya orang Arab itu Pak, ditulisnya keturunannya, dibukukan keturunannya. Bapak mungkin ya ada buku judulnya Al-Ansar, buku tentang keturunan manusia. Maka kan ini keturunan Nabi ya Pak. Memang orang itu dihafalnya siapa untuk memelihara, menjaga. Kita kadang-kadang kan tidak kita jaga, nama kaki kita tidak tahu kan. Mereka sampai ke kalau semua itu orang hafal keturunan sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ibrahim. Sehingga bisa dihukum. Dia adalah lahir dari keturunan baik, keturunan tokoh, keturunan orang-orang hebat, orang yang berpengaruh, orang-orang, dan itu semuanya menjadi kebanggaan. Kalau nanti keturunan tak ada pengaruh, maka dia akan terdorong. Maka saya harus berubah. Dalam Quran kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua kita ini diberikan kebebasan untuk menciptakan berubah dari kita. Nilai-nilai seperti ini kita tanamkan Bapak Ibu sekalian di dalam keluarga. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, saya bertanya, ini anakmu? Ya Rasulullah. Ingat ya, jangan seperti jahiliyah. Orang jahiliyah, maka dengan hadis ini Rasulullah membatalkan keyakinan jahiliyah. Jadi kalau anak berdosa, panggil mereka itu. Ternyata siapa dibunuh oleh anak siapa, nanti dicari ayahnya, dicari ibunya, dibantai, disembeli. Astagfirullahaladzim. Kan dicari anak dan apa kan, sembunyi dia, langsung yang mau itu anaknya. Asal itu tradisi jahiliyah. Maka dengan sabda Rasulullah SAW ini Rasulullah langsung baca ayat.
La taziru waziratun wizra ukhra. Di sini Bapak Ibu sekalian, tidak boleh balas dendam ketika seorang anak membunuh seseorang di satu kabilah lalu mereka membunuh bapaknya. Ini terjadi di apa tradisi jahiliyah, atau dia membunuh saudara kandungnya, atau dia membunuh sejumlah keluarganya, ibunya dibantai gara-gara dosa anak. Maka di sini la yajni alaika wa la tajni an. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau ada di dalam kisos, maka dalam agama kita ada kisos. Kalau dia membunuh, dibunuh. Maka kalau dia membunuh anak, maka dia dibunuh. Siapa yang dibunuh ini kisos? Ya, tak boleh Bapak. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian di dalam kisah, dan ini juga syar'u ma qablana, syariat orang sebelum kita. Di dalam kisah Yusuf kan, bagaimana ketika Benyamin kan dibuat rekayasa oleh Yusuf untuk supaya menahan Benyamin. Di ketika Benyamin, tapi dengan rekayasa kehilangan gantang emas sang raja. Maka di karung-karung itu ditaruh gantang raja. Setelah itu nanti dibuat rekayasa siapa yang mencuri, tapi taruh di karung bagian Benyamin supaya bisa dia ditahan karena Yusuf tuh pengen ketemu dengan saudaranya kan gitu. Lalu mereka setelah jauh mereka teriak-teriaklah pengawal, gantang raja hilang. Siapa yang mencuri? Semua saudara Yusuf bilang, kami datang bukan untuk mencuri. Kami curi, tidak mencuri. Tak periksa. Sudah ditaruh. Rekayasa seperti itu boleh tak? Itu taktik ya. Jadi sahabat akhirnya periksa. Ketemulah di dalam karungnya Benyamin. Lalu marah semua saudaranya. Maka ini ditangkap karena dia mencuri. Tangkap. Ingat mereka tadi janji dengan bapaknya akan menjaga Benyamin, jangan sampai terjadi seperti kasus Yusuf. Bapaknya udah buta matanya kena menangis. Ini kejadian pula peristiwa ini. Memberontak mereka semua. Mereka berkata orang saudaranya yang paling tua, yang teman, tahan saya, jangan tahan dia. Tahan saya. Biar saya penjara, tapi jangan diamuk itu saudaranya itu untuk menjaga. Maka pengawal bilang apa? Setiap yang berdosa, siapa yang berdosa dia yang ditahan. Tidak boleh katanya. Lain yang berdosa, lain yang ditahan. Itu juga kaidah dari Nabi, dari syariat dulu sudah ada seperti itu. Siapa yang berdosa, dosa seorang tidak ditanggung oleh orang lain. Cuma Bapak Ibu di sini kadang ada kasus. Maka di dalam tradisi jahiliyah begitu fa'afwala Rasulullah SAW dzalika bi ahadits. Maka tradisi ini dibatalkan pertama oleh Allah dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra, dengan ayat juga ayat kisos, juga ayat yang tidak boleh melampaui batas. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian dengan hadis ini la yajni alaika wa la tajni alaihi. Maka juga ini ke depan jangan seperti jahiliyah kita ini orang Islam. Kalau ada berdosa, ambil berdosa. Jangan balas dendam berbapaknya, jangan balas saudaranya, jangan asal-asal balas dendam saja. Itu zalim dan kita bertindak pidana. Dan itu pidana tersendiri. Maka ini adalah adat jahiliyah. Kemudian di sini Rasulullah SAW, Abu Dimsah mengatakan qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Dan ketika Rasulullah SAW bertemu denganku dan saya bersama anakku dan aku melihat, ini yang menjadi sentral fokus dalam hadis ini, wa ra'aitu syaiba ahmar, dan saya melihat
di kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uban. Ayatnya. Jadi di sini waraitu syaiba ahmar, saya melihat uban Rasulullah merah.